Halo mamenku semuanya, kembali lagi di channelku, channel yang akan coba ngupas, nge-review, memprediksi beberapa pertandingan dari seluruh pelosok penjuru dunia, tapi terutama itu bumi aja lah kalau di planet lain kan nggak ada penghuninya, apalagi ada bolanya nggak mungkin ada lah Oke seperti biasa, sebelum aku masuk ke topik utama, ini bukan aku mau pamer build JP cuman adalah aku tempel di thumbnail aku tuh ada dua build aku, yang satu patah, satu LH, satu WH, gitu-gitulah pokoknya apa kabar kalian semua Itu aku tetap doakan semuanya kepada kalian semua itu, mudah-mudahan kalian tuh baik-baik aja, sehat walafiat dimanapun kalian berada Oke, langsung ke topik utama seperti biasa, 4 video 4 video mau lama kali lah gak siap-siap kita 4 pertandingan aku coba review di video aku kali ini Di sini ada 2 big match di antara 4 match ini atau 4 pertandingan ini salah satunya ada Dortmund bertemu dengan Munchen dan Newcastle bertemu dengan Arsenal Ini 4-4-nya dari liga yang berbeda semua Liga Spanyol, Liga Italia, Liga Inggris dan juga Liga Jerman. Next, tanpa ulur waktu kita langsung intip statistik pertandingan yang pertama. Di sini ada dari lanjutan Liga Spanyol. Real Betis bertemu dengan RCD Mallorca. Untuk dari catatan rangkuman pemain dari kedua klub, Real Betis ada 3 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain: Bartra, Nabil Fekir dan juga Sabali. Sedangkan nyebrang ke kubu Mallorca, di sini full tim gak ada yang cedera ataupun akumulasi kartu. Kita next ke peringkat. Real Betis sebagai tim tuan rumah posisi 8, 11 pertandingan 17 poin. Sedangkan Mallorca tim tamu posisi 16, 11 pertandingan hanya mengumpulkan 9 poin. Sepertinya Mallorca ini ya agak cukup wanti-wanti lah wanti-wanti itu ataupun bahasa kutu artinya hati-hati Karena di sini dia nyaris hampir saja nyampe ke zona degradasi 3 besar zona degradasi nih, zona merah ini zona Covid lah Kita next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Real Betis 3 kemenangan beruntun dan 2 kali imbang Di sini Copa del Rey Real Betis ngamuk, nggak ada obat Golnya 1 lusen 1-12 skor walaupun mereka bermain sebagai tim tamu, mereka membantai Hernan Cortes. Ini Hernan Cortes ini kurasa klub kasta liga berapa sampai 1-12 gini skor, kayak nggak ada pemainnya Sedangkan Real Mallorca 5 pertandingan terakhir 1 menang 3 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Kalah satu-satunya ini melawan Real Sociedad Sedangkan untuk 5 pertemuan head to head terakhir, Real Betis menang 3 kali beruntun di match terakhir 2 lagi diantaranya imbang, 1 sama dan 3 sama. Next, untuk mempercepat waktu atau mempersingkat waktu, kita balik ke halaman si bandot. Betis bertemu dengan Mallorca, handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah keunggulan Real Betis. Over undernya ada 2 dan juga 2/4 karena Betis unggul dari segala statistik ataupun dari segala lini lah pokoknya Apalagi dia ini bermain di kandang, udah pasti aku jagoin Betis, langsung aja aku pur setengah bulat langsung Dan mengambil over 2 skor prediksi astagfirullah, salah aku ngomong belepotan aku cakap hari ini kayaknya rada-rada lapar campur ngantuk campur haus ini Aku menjagokan Real Betis dengan berani ngepur setengah dengan mengambil over 2 skor prediksi menurut dari aku di sini 2-1 atau tipis-tipisnya 1-0 Real Betis yang menang Kita lanjut ke pertandingan kedua. Di sini juga bisa dibilang hampir big match karena kalau kuliah di sini 10 besar di antara Atalanta bertemu dengan Inter Milan. Kalau gitu langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Atalanta ada 2 pemain yang udah dipastikan akan bermain, Torre dan juga Forligi. Sedangkan Scalvini dan Zappacosta 2 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Inter di sini ada Juan Cuadrado, 1 pemain yang udah dipastikan akan bermain. Ini pindahan dari Juventus dari musim lalu Kita next ke peringkat. Atalanta sebagai tim tuan rumah posisi 4, 10 pertandingan 19 poin. Inter tim tamu pemuncak klasemen kokoh dah Di sini posisi pertama udah pasti lah 10 pertandingan 25 poin. Cocok yang aku bilang tadi bukan 10 besar lagi, bukan bisa dibilang big match 10 besar, tapi udah 5 besar antara peringkat 1 dan peringkat 4. Tapi sini selisih poinnya 6 poin, berarti cukup jauh lah bisa dibilang Kita next ke head to head.
5 pertandingan terakhir Atalanta 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan bertemu dengan Lazio. Atalanta kalah men. Sedangkan untuk Inter 4 menang 1 kali imbang, nggak pernah kalah sama sekali di 5 match terakhir. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub di sini Inter menang beruntun, termasuk salah satunya di Coppa Italia men. Mereka menang, Inter menang 1-0 men. Dan 2 lagi diantaranya menghasilkan hasil imbang men, 0-0 dan juga 2 sama men. Next kita balik ke halaman si Bandung. Big match di Liga Italia di pekan ini antara Atalanta bertemu Inter Milan. Handicap terkecil ada 1/4 dan juga setengah keunggulan tim tamu men, Inter Milan. Over undernya ada 2,5 dan 2,3/4 men. Walaupun Inter bermain di kandang, walaupun ini namanya big match 5 besar men di klasemen sementara, tapi tetap aku menjagokan Inter secara keseluruhan kekuatan, tetap Inter lah men. Aku di sini berani ngepur setengah langsung men dengan mengambil under 2,3/4. Skor prediksi menurut dari aku di sini Inter menang tipis-tipis saya men, 0-1 atau bahkan selisih 2 men, 0-2. Aku rasa di sini Atalanta nggak berhasil nyetak gol, 1 gol aja men. Walaupun dia bermain di depan publiknya sendiri, tapi ingat di sini yang dilawannya Inter. Dan kedua tim ini di minggu pekan ataupun di minggu besok ini sama-sama akan menjalani liga di kasta Eropa men, Liga Champions, satu lagi Liga Eropa aku nggak salah men, UEFA League men ya, ataupun Liga Champions 22. Atalanta aku rasa masuk nggak ya, agak lupa juga aku men. Next kita ke pertandingan ketiga. Di sini ada super big match juga dari lanjutan Liga Inggris. Newcastle bertemu dengan Arsenal. Langsung kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Newcastle di sini banyak pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Ada 3/4 tim men, ada 8 pemain. Anderson, Barnes, Botman, Isak, Manguelo, Mile, Marpi dan juga Tonali. Sedangkan target 1 pemain masih dipertanyakan. Berarti total pemain di sini ada 9 pemain yang bisa dibilang hampir-hampir nggak main lah. Ini 1 pemain yang masih dipertanyakan, 8-nya lagi udah pasti men. Sedangkan untuk Arsenal 4 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Gabriel Jesus, Partey, Smith Rowe dan juga Tim Bergi. Next kita ke peringkat. Newcastle sebagai tim tuan rumah posisi 6, 10 pertandingan 17 poin. Sedangkan Arsenal sebagai tim tamu posisi 2, 10 pertandingan 24 poin. Di 10 pertandingan terakhir Arsenal ini nggak pernah kalah sama sekali men, menghasilkan 7 win dan 3 draw men. Sedangkan Newcastle di sini kalahnya udah 3 men, 5 win dan 2 draw men. Untuk kedua klub di sini ya lagi sama-sama mempertahankan posisi, tapi teruntuk Newcastle sendiri ya berpacu untuk masuk ataupun mendobrak ke 5 besar men. Untuk menyalip ya minimal Aston Villa baru meranjak ke Liverpool. Tapi di pekan ini tugas berat mereka itu akan menjamu Arsenal men. Secara Arsenal itu peringkatnya di atas mereka sendiri, bahkan selisihnya tuh 3 kolom men. Ada Aston Villa, Liverpool dan juga Manchester City. Tugas berat kali pun men untuk Newcastle United men. Next ke head to head. 5 pertandingan terakhir Newcastle 2 menang 2 imbang dan 1 kali menderita kekalahan. Kalah mereka ini di Liga Champions lawan Dortmund men. Di sini aku betul pilih aku men. Aku di sini tampung 3/4 itu kalau salah kemarin aku men, ngambil under men, karena Dortmund ini men bukan kayak PSG men. PSG oke lah dibantai 4-1, tapi ini Dortmund mennya tim klub lebih berpengalaman, DNA-nya, darahnya di Liga Champions dibandingin PSG men. Maaf aku bukan menjatuhkan PSG ataupun memandang sebelah mata PSG, tapi secara DNA darah di Eropa Dortmund lebih unggul daripada PSG men. Kita lanjut ke pertandingan West Ham. 5 pertandingan terakhir 3 menang 1 imbang dan 1 kali menderita kekalahan men. Bukan West Ham, Arsenal men. Ini aku ingat Arsenal yang kalah di pekan lalu sekitar 3 hari yang lalu. Mereka kalah bermain di kandang West Ham men. Di sini dari lanjutan Piala Carabao kalah 3-1, gugur lah udah Arsenal ini men. Sedangkan untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub Arsenal menang 3 kali, juga Arsenal menang 1 kali dan 1 lagi diantaranya menghasilkan hasil imbang men. Di pertemuan terakhir di kandang Newcastle, Arsenal yang menang 0-2 men. Next kita balik ke halaman si Bandung.
Newcastle bertemu dengan Arsenal. Handicap terkecil ada lek-lekan atau mata-mata dan juga seperempat. Arsenal yang nge-for over under 2,4 dan juga 2,5 men. Terus terang aku di sini nggak nampung lagi men, ya lumayan walaupun osnya gede gitu kan. Bukan nggak nampung, maksud aku nggak ngasih men, karena aku menjagoan Arsenal. Kalau aku nampung berarti aku jagoan Newcastle men ya. Aku berani pegang Arsenal dengan bermain mata-mata atau lek-lekan dengan mengambil over 2,5. Skor prediksi menurut dari aku di sini 1-2 atau bahkan terjadi banjir gol 2-3 men. Kenapa aku bilang 2-3? Karena kedua klub ini gaya bermainnya sama-sama menyerang men ya. Apalagi kan di kandang Newcastle, dari secara kekuatan tim Arsenal unggul dikit dibanding Newcastle, tapi ini main di kandang Newcastle, jadi secara itu berimbang men. Apalagi tim ini dua-dua tuh ya itu tadi kayak aku bilang gaya mainnya gaya menyerang men ya. Itu house goal antara kedua klub ini, jadi aku rasa sama-sama berpacu untuk mencetak gol, maka terjadilah banjir gol. Itu prediksi aku men. Tetap utamakan feeling momenku masing-masing. Next kita ke pertandingan keempat. Di sini juga ada super big match dari lanjutan Bundesliga. Ada raksasa dua klub dari Jerman men lagi adu tanduk di pekan ini men. Ada Dortmund bertemu dengan Bayern Munchen. Langsung aja kita intip statistik dari kedua klub ini. Kubu Dortmund satu pemain yang udah dipastikan gak akan bermain, namanya Duranville. Sedangkan Emre Can, Muri dan juga Wolf, 3 pemain masih dipertanyakan. Nyebrang kubu Munchen di sini ada 5 pemain yang udah dipastikan gak akan bermain. Bukman, Koman, Kimmich, Marusic dan juga Marcus de Ligt. Sedangkan Mazraoui dan juga Ulreich, 2 pemain masih dipertanyakan. Next kita ke peringkat. Persaingan papan atas di 5 besar. Dortmund sebagai tim tuan rumah posisi 4, 9 pertandingan 21 poin. Sedangkan Bayern Munchen berada 2 peringkat di atas ya. Posisi 2, 9 pertandingan 23 poin. Di sini hal yang mengejutkan men. Leverkusen semenjak dilatih Xabi Alonso men. Mereka itu di 9 match terakhir nggak pernah kalah, hanya saja 1 kali draw dan 8 kali win men. Lihat aja di 5 match terakhir Leverkusen menang semua men. Aku rasa Xabi Alonso di pekan-pekan ini, bukan di pekan ini, di musim ini ataupun mudah-mudahan sampai musim selanjutnya men, dia berhasil menangani Leverkusen untuk sebagai jadi tim yang bisa dipandang lah pokoknya di Liga Jerman ini. Nggak cuman Munchen Dortmund nggak cuman itu aja, ada Leverkusen, ada Stuttgart gitulah men ya. Sedangkan untuk Munchen sendiri di sini berpacu untuk menyalip si Leverkusen ini tadi men. Di sini hanya beda Munchen 2 kali imbang, menangnya 8 men ya. Selisih 1 imbang aja di Leverkusen. Next kita ke head to head. 5 pertandingan terakhir Dortmund 4 menang 1 kali imbang. Sedangkan Bayern Munchen 4 menang 1 kali kalah. Ini juga kalahnya kalah mengejutkan ini men ya. Aku rasa di sini kemarin itu men, aku pegang Bayern Munchen, aku berani ngapur, aku berani ngambil overnya juga di atas 3 semua men ya. Memang di sini ya aku nggak nengok match selanjutnya men, baru aku buka ataupun aku intip barulah aku lihat ini dia bertemu dengan Dortmund. Makanya dia kemarin tuh pakai pemain lapis, kalau entah lapis keberapa, lapis kue legit takut apa men. Makanya kalah mereka nih men lawan Saarbrücken ini men. Untuk head to head 5 pertemuan terakhir kedua klub Bayern Munchen 4 kali menang. Sedangkan satu lagi hasilnya imbang 2 sama. Di pertemuan terakhir tepatnya di musim lalu Munchen yang menang men ya, main di di kandang Munchen sendiri mereka menang 4-2 melawan Dortmund ini. Next kita balik ke halaman si Pandot. Dortmund bertemu dengan Munchen, handicap terkecil ada setengah dan 3/4. Munchen yang ngepur over under ya 3,5 dan 3/4 men. Aku di sini hanya berani ngepur setengah aja men, biar bulat men. Aku pegang Munchen ngepur setengah dengan mengambil over 3/4 men ya. Dengan skor prediksi menurut dari aku di sini 2-3 atau mungkin bisa jadi Munchen yang menang telak 1-3 men ya. Bisa aja kan di sini kan sama-sama lagi mau menyiapkan pemain untuk di pekan depan men, menyiapkan di Liga Champions men. Aku rasa di sini Munchen udah lebih banyak waktu pemainnya beristirahat ketimbang Dortmund, karena Dortmund kemarin menang di DFB Pokal sedangkan Munchen kalah. Dan aku lihat sendiri Munchen ini banyak memainkan pemain lapis kedua, ketiga ya men. Jadi pemain intinya tuh lebih banyak waktu untuk istirahat men ya. Oke men, udah 4 tim aku coba review di video aku kali ini. Ini agak lama, makin lama aku rasa men, karena makin banyak ngocol, makin banyak ngebacot men.
men ya. Yang untuk mau bergabung ke grup WhatsApp men, japri aja men, gratis, gak dibungut biaya berapapun men ya. Terima kasih sebanyak-banyak untuk semua para mamenku yang udah mau singgah, nyolek, ngintip semua segala macam ya. Apalagi yang udah mau subrek channelku, terima kasih tak terhingga semuanya men ya. Oke, kita tutup pertemuan kita di videoku kali ini men. Salam pemersatu dari aku men. Salam bravo men.